Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Marniati, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Jeneponto. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa sih pembelajaran berdiferensiasi? Nah, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyelesaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Maksudnya apa ya? Ki Hajar Dewantara telah menyampaikan bahwa maksud dari pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sebagai pendidik, kita tentu menyadari bahwa setiap anak adalah unik dan memiliki kodratnya masing-masing. Tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing, dan memastikan bahwa dalam prosesnya anak-anak tersebut merasa selamat dan bahagia. Hal ini haruslah menjadi dasar dari praktik-praktik pembelajaran yang kita lakukan di kelas dan di sekolah, serta menjadi kerangka acuan saat mengevaluasi praktik-praktik pembelajaran kita. Melihat betapa luas keberagaman murid-murid kita, maka sebagai guru kita perlu berpikir bagaimana caranya kita dapat menyediakan layanan pendidikan yang memungkinkan semua murid mempunyai kesempatan dan pilihan untuk mengakses apa yang kita ajarkan secara efektif sesuai dengan kebutuhan mereka. Salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk merespon karakteristik murid-murid yang beragam ini adalah dengan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Perlu diketahui bahwa setiap murid memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tidak semua murid bisa diperlakukan sama. Jika tidak memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan murid, maka hal tersebut dapat menghambat murid untuk bisa maju dan berkembang belajarnya. Dampak dari kelas yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi antara lain adalah setiap orang merasa disambut dengan baik. Murid dengan berbagai karakteristik merasa dihargai, merasa aman, ada harapan bagi pertumbuhan, guru mengajar untuk mencapai kesuksesan, ada keadilan dalam bentuk yang nyata, guru dan murid berkolaborasi, dan kebutuhan belajar murid terfasilitasi dan terlayani dengan baik. Dari berbagai dampak tersebut diharapkan akan tercapai hasil belajar yang optimal. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Yang kedua, minat murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Pada aspek kesiapan belajar murid, mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Aspek minat murid, di mana minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan aspek profil belajar murid, yang termasuk lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. 1. Mengamati perilaku murid-murid. 2. Mengidentifikasi pengetahuan awal. 3. Mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. 4. Berbicara dengan guru murid sebelumnya.
5. Membaca rapor murid di kelas sebelumnya, dan 6. Menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran ada 3 tahapan. Yang pertama, diferensiasi konten, di mana berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Yang kedua, diferensiasi proses, di mana kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani murid. Yang ketiga, diferensiasi produk, di mana bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil berhasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari setiap murid. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Jawabannya adalah ya, tentu ada. Penjelasan keterkaitan antara modul 1.1 dan modul 2.1, yaitu untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Penjelasan keterkaitan antara modul 1.2 dengan modul 2.1, yaitu dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Penjelasan keterkaitan antara modul 1.3 dengan modul 2.1, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan penjelasan keterkaitan antara modul 1.4 dengan modul 2.1, yaitu dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Terima kasih telah mendengarkan dan menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.